Hari ini kita akan membahas sebuah kabar besar dari dunia perdagangan internasional. Indonesia baru saja mencetak kemenangan penting di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, melawan Uni Eropa, dalam sengketa panjang soal biodiesel. Uni Eropa sejak 2019 mengenakan bea masuk tinggi terhadap biodiesel asal Indonesia, dengan tuduhan subsidi ilegal. Tapi, setelah bertahun-tahun sengketa, WTO akhirnya memutuskan bahwa semua tuduhan itu tidak terbukti. Apa arti kemenangan ini bagi Indonesia? Bagaimana dampaknya untuk Uni Eropa? Dan apa langkah selanjutnya yang mungkin terjadi? Mari kita kupas tuntas dalam video ini. Kita mulai dari awal. Uni Eropa sejak lama menjadi salah satu pasar utama biodiesel Indonesia. Namun pada tahun 2019, UE mengenakan bea masuk imbalan atau countervailing duty, CVD, sebesar 8 hingga 18% terhadap produk biodiesel asal Indonesia. Alasan Uni Eropa? Mereka menuduh Indonesia memberikan subsidi ilegal kepada produsen biodiesel, sehingga harga ekspor menjadi tidak adil dan merugikan industri biodiesel mereka. Indonesia tentu saja keberatan. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akhirnya membawa kasus ini ke WTO pada tahun 2023. Sengketa ini pun menjadi salah satu yang paling diperhatikan dalam perdagangan global, karena melibatkan isu sawit, subsidi, hingga proteksi industri Eropa. Ada 3 tuduhan utama yang dilayangkan Uni Eropa. Mari kita bahas satu persatu. 1. Distribusi dana BPDPKS. UE menuduh bahwa dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDPKS, yang diberikan kepada produsen biodiesel merupakan bentuk subsidi ilegal. WTO menolak tuduhan ini, karena dana BPDP bersumber dari pungutan ekspor CPO dan tidak bisa dianggap sebagai subsidi yang menyalahi aturan perdagangan internasional. 2. Kebijakan bea keluar dan pungutan ekspor CPO. Menurut UE, kebijakan ini membuat harga bahan baku biodiesel di Indonesia menjadi rendah dan merugikan kompetitor di Eropa. Lagi-lagi, WTO menyatakan Indonesia tidak terbukti memaksa pelaku usaha menjual bahan baku dengan harga di bawah pasar. 3. Skema lelang CPO oleh PTPN. Uni Eropa menuduh bahwa mekanisme lelang ini mendistorsi harga pasar sehingga produsen biodiesel bisa membeli dengan harga lebih murah. Hasilnya, WTO kembali menegaskan tuduhan itu tidak terbukti. Kesimpulannya, Uni Eropa gagal membuktikan adanya subsidi ilegal dari Indonesia. WTO akhirnya memberikan putusan tegas. Indonesia tidak terbukti melakukan subsidi ilegal. Ekspor biodiesel Indonesia tidak menimbulkan kerugian serius terhadap industri biodiesel Uni Eropa. Tidak ada bukti hubungan sebab akibat antara ekspor Indonesia dengan kerugian di UE. Dengan demikian, WTO menyatakan Uni Eropa harus melakukan penyesuaian. Artinya, mereka wajib mencabut countervailing duty atau bea masuk imbalan yang selama ini dibebankan pada biodiesel asal Indonesia. Bagi Indonesia, ini jelas sebuah kemenangan besar. Apa arti kemenangan ini bagi Indonesia? 1. Ekspor biodiesel lebih kompetitif. Dengan bea masuk yang dihapus, biodiesel Indonesia akan kembali lebih kompetitif di pasar Eropa. Potensi ekspor pun bisa meningkat. 2. Citra Indonesia menguat. Kemenangan di WTO menunjukkan bahwa Indonesia mampu melawan diskriminasi perdagangan di level global. Ini memperkuat posisi tawar dalam negosiasi internasional. 3. Kepercayaan industri sawit. Industri biodiesel dan sawit dalam negeri akan lebih percaya diri karena kebijakan pemerintah terbukti tidak melanggar aturan WTO. Namun tentu saja, ini belum akhir cerita. Meskipun kalah, Uni Eropa masih punya opsi untuk mengajukan banding. Ada 2 jalur. 1. Melalui Badan Banding WTO. 2. Jika Badan Banding WTO belum berfungsi, maka bisa dibentuk badan ad hoc dengan kesepakatan bersama Indonesia. Uni Eropa punya waktu maksimal 60 hari untuk memutuskan apakah mereka akan menerima putusan panel WTO atau menempuh banding. Bila banding dilakukan, proses bisa memakan waktu lebih lama. Tapi jika diterima, maka putusan WTO ini akan bersifat final dan mengikat. Kemenangan ini adalah contoh nyata bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan mekanisme hukum internasional untuk melindungi kepentingan nasional. Namun, pertarungan belum selesai. Jika Uni Eropa banding, maka Indonesia harus tetap siap dengan argumen yang kuat. Apapun hasil akhirnya, kemenangan di panel WTO ini sudah menjadi prestasi diplomasi ekonomi Indonesia yang patut dibanggakan.